Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas ajaran beliau kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam acara ini. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbagi tentang pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas. Izin saya untuk share screen Bapak Ibu. Oh ya, sudah share screen ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Musa Saputra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kota Lubuk Linggau, SD Negeri 73 Kota Lubuk Linggau. Ini lagi Pak nih. Bapak Ibu semuanya, jadi dalam room meeting ini kita perlu menerapkan kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu mematikan mic ketika yang lain sedang berbicara, atau tekan raise hand ketika ingin bertanya. Yang ketiga itu on kamera jika memungkinkan bertanya dengan sopan. Nah Bapak Ibu, apakah ada yang ditambahkan yang ini kita sepakati bersama? Sepakat Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di kelas saya. Latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah harus berusaha menciptakan pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan budaya positif. Budaya yang menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan konsisten serta sadar oleh setiap warga sekolah. Perilaku budaya positif ini dapat dimulai dari berbagai rancangan keyakinan, kelas, disiplin positif, dan penerapan segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu posisi kontrol guru. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Baik, kita masuk yang ke pertama yaitu disiplin positif. Itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, seperti reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal yang memiliki kontribusi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Video. HP. Video. 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 Video.
Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama itu bertahan hidup, dapat diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk bertahan hidup, itu bersifat fisiologis seperti kebutuhan, kesehatan, tempat tinggal, dan makan. Sedangkan yang dapat diterima itu bersifat psikologis seperti rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk yang ketiga itu kebebasan, itu bersifat psikologis seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat itu kesenangan, masih bersifat psikologis seperti tertawa, bermain, humoris, antusiasme. Untuk yang kelima itu penguasaan, yaitu bersifat psikologis seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan prestasi. Selanjutnya motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada unsur ekstrinsik, itu unsur dari luar, dan unsur intrinsik, itu unsur dari dalam. Untuk unsur ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan dari unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam, itu untuk menjadi orang yang ingin diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang keempat bersifat satu arah. Yang kelima berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai aturan. Yang kedua itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya itu 5 posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu ya. Itu yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Yang pertama itu penghukum. Contoh penerapan posisi kontrol guru itu pada kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Jadi Bapak Ibu menghukum secara fisik atau verbal, umpama meminta siswa berdiri di depan kelas. Nah, untuk posisi ini itu mempunyai dampak Bapak Ibu ya. Dampaknya itu murid menjadi seorang pendendam. Yang kedua itu posisi kontrol guru pada pembuat merasa bersalah. Itu kasusnya siswa tidak mengerjakan tugas PR. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan seperti beberapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Ibu Bapak. Dari kata-kata ini yang diutarakan itu dengan nada merasa bersalah, dampaknya murid menjadi merasa bersalah. Yang ketiga itu posisi guru sebagai teman. Bisa itu guru berkata,
pada murid yang tidak mengerjakan PR seperti, ayo dong ikuti peraturan sekolah kita, tolong bantu ibu bapak ya, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Itu berbicaranya dengan nada ramah dan dampak yang pada murid itu murid ketergantungan kepada satu orang. Selanjutnya itu pemantau. Jadi guru bisa melakukan pertanyaan, kamu sudah melanggar peraturan kelas kita. Setelah pelajaran ini kamu kerjakan tugasmu. Jadi ini menggunakan peraturan konsekuensi pada murid. Dampaknya murid memahami konsekuensi terhadap peraturan sekolah. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu posisi guru sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini guru membimbing murid agar menumbuhkan sikap disiplin positif dan bertanggung jawab. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Selanjutnya sekarang kita posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu tidak mengerjakan tugas, bersihkan halaman kelas sekarang, para rencanamu untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi ini suatu pertanyaan untuk kita semua, kenapa itu disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Baik, tadi kita bertanya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Mengapa kita perlu memiliki keyakinan kelas daripada hanya mengandalkan peraturan kelas? Pertanyaan ini mungkin mengarah pada pemahaman yang lebih dalam Bapak Ibu ya tentang bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang positif. Perilaku yang terjadi di dalam kelas itu memiliki dampak besar terhadap atmosfer dan budaya yang berkembang di dalamnya. Maka dari itu, Bapak Ibu, di dalam kelas itu dibentuk atau ditanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan berbudaya positif sehingga kondisi kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Keyakinan kelas merupakan penerapan konkret dari nilai-nilai kelas. Keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Oleh karena itu, keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan atau kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau bahasa. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini lebih dari sekedar aturan. Keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang membantu tindakan kita di dalam kelas itu secara intrinsik. Jadi siswa itu akan cenderung lebih termotivasi atau berperilaku sesuai dengan keyakinan karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu juga berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak Bapak Ibu ya, dan bersifat universal. Jadi keyakinan kelas ini berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebijakan yang diinginkan oleh seluruh kelas. Selain itu, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, itu harus diperhatikan. Jadi kita tidak harus membuat keyakinan kelas itu terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah diingat Bapak Ibu dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan ini harus relevan dengan lingkungan belajar sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas.
Nah, pentingnya melibatkan semua anggota kelas dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak bisa diabaikan. Dengan melibatkan siswa dalam diskusi atau pemilihan keyakinan, kita menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap nilai-nilai ini. Ini juga mendorong partisipasi aktif dari semua anggota kelas, dalam hal ini siswa, dalam menciptakan lingkungan yang positif. Terakhir itu revisi berkala terhadap keyakinan kelas sangat penting Bapak Ibu ya. Kita perlu meninjau kembali keyakinan kelas yang kita buat itu dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh kelas. Demikian, keyakinan kelas akan tetap menjadi panduan yang efektif dalam membentuk budaya positif di dalam kelas. Nah, berikut ada prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, mempersilakan murid atau siswa untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita sebagai guru mempersilakan murid menuliskan peraturan yang ingin mereka sepakati bersama. Kemudian mencatat semua masukan dari murid ke papan tulis. Jadi dari pendapat tadi kita kumpulkan, kemudian kita tulis di papan tulis. Yang ketiga itu susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat itu ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor, kalimat positif berjalan di kelas atau koridor. Yang kelima itu meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, kemudian meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas, dan yang terakhir keyakinan kelas yang telah disetujui ditempel di tempat yang mudah didapat. Selamat datang Ibu Desi Puspitasari yang cantik. Selanjutnya itu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ini contoh keyakinan kelas yang saya pegang itu di kelas 4. Contoh yang pertama itu bertanggung jawab, menghargai sesama teman, dan jujur. Sedangkan contoh keyakinan kelas 5 itu bisa berupa bertanggung jawab, senantiasa menjadi diri terbaik, saling menghormati sesama teman, bersikap baik terhadap orang lain. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3.
Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya itu adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu melakukan validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua sinyalnya hilang-hilang. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, untuk yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita itu Bapak Ibu membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah jadi sukses. Jadi kalau anak melanggar aturan karena butuh perhatian, itu tandanya dia sedang bingung. Jadi untuk menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar, manusia tidak ada yang sempurna, itu kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik? Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi bisa melakukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu pasti melakukannya karena alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi itu berdasarkan prinsip teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan keadaan yang salah. Nah, Bapak Ibu, melalui restitusi ini kita dapat membantu murid Bapak Ibu yang menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, serta memulihkan dirinya dari berbuat salah. Penekanannya itu bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yaitu yang mereka percayai. Nah, restitusi ini membantu murid atau siswa itu untuk jujur
pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi ini memberikan penawaran bukan paksaan Bapak Ibu ya. Nah, sangat penting bagi guru itu untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia. Jadi di sini intinya itu murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat baik lagi. Dengan berkata, umpama, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak kamu salah. Nah, 3 langkah tadi ingat Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita ini kadang sering salah di restitusi ini. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jika anak berbuat salah, maka itu harus diyakini bahwa ada kebutuhan dasar siswa itu yang tidak terpenuhi. Jadi bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan itu untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, seperti yang tadi ya Pak Ibu ya. Yang kedua itu melaksanakan validasi tindakan yang salah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Selanjutnya nah, Bapak Ibu dengan menjalankan segitiga restitusi ini dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna itu diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua itu membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Penerapan budaya positif di sekolah adalah suatu pendekatan yang sangat penting dan berpengaruh dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif bagi guru, bagi murid, guru, dan seluruh anggota komunitas sekolah. Budaya positif yang mencakup nilai-nilai norma dan sikap yang mendorong kerjasama, kepedulian, penghargaan, dan kesuksesan bersama. Melalui penerapan budaya positif, sekolah dapat menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan mendukung bagi murid. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar murid, mengurangi perilaku merugikan seperti perundungan, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan akademik dan sosial. Nah, guru dan staf sekolah juga dapat merasakan manfaat dari budaya positif karena mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan merasa dihargai atas upaya mereka. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab saja ya, kalau ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat keyakinan kelas, ada kelas kita tuh nak? Apa sih? Ada kelas kita tuh? Bapak lagi? Baik. Terus? Teratur. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan. Nah, anak-anak nanti Pak kasih ini namanya stiker note. Jadi anak-anak nanti tulis keyakinan kelas anak-anak secara pribadi di kelas ini. Sini, ya. Nah, ini Pak lagi. Nah, tulis di sini dong. Ini kan nempel kan? Di sini warna merah. Biar beda. Warna kuning. Nah, itu. Silakan ditulis ya. Tulisnya 1 boleh, 2 boleh. Umpama tidak boleh makan di. Satu lagi. Nah, jangan merusak fasilitas boleh. Namanya
Sudah dah? Ayo sini dah. Nah, yang sudah kita terpisah. Ayo, maju. Tempel di sini. Bisa rapi ya. Nah, di sini dulu boleh. Nah, terus. Apa sih? Salah nulis. Mana nempel ini? Ini mas. Ah, sampai belum? Ayo Sen. Satu aja lah, satu aja. Sudah mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai lagi belum? Boleh, dah apa banyak. Yang penting yang ingin kalian sepakati. Di sini kita buat peraturan kelas. Ini kau salah ini. Salah siapa tadi? Nah, dah. Sekarang kita kasih tahu. Peraturan kelas yang kalian buat itu yang pertama tidak boleh makan di kelas. Yang kedua, jangan merusak fasilitas kelas. Yang ketiga, dilarang jangan main dalam kelas. Yang keempat, siapa yang dalam tidur dalam kelas nih? Tidak boleh tidur di kelas. Yang kelima, saling menolong sesama teman. Tidak merusak sama ya. Apa yang satu nak? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Yang kedua, Rian, Jangan merusak fasilitas kelas. kelas. Apa lagi? Didi? Dilarang main dalam kelas. Aska? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur Di kelas. Aulia? Saling menolong Saling sama teman. sama teman. Sampai belum? Mas Solo tadi? Ada apa boleh? Apa sih? Kamu apa tadi? Kamu pernah beda? Kamu sudah tadi enam? Belum. Apa lagi kamu? Harus menyayangi sesama teman. Apa sih?
mengajukan. Nah sekarang Pak tanya, kalau tidak boleh makan dalam kelas itu, tujuannya apa nak? Nilai kewajibannya. Agar kelas tidak kotor. Apa kalau agar tidak kotor apa? Kalau kelas tidak kotor akan bersihan. Kalau jangan merusak fasilitas kelas, apa itu? Nilai kewajibannya. Apa coba? Tidak merusak fasilitas kelas. Agar apa? Jaga kelas. Agar apa nak? Aman. Kalau dilarang main dalam kelas, apa nilai kewajibannya? Apa kita tidak boleh main dalam kelas? Supaya apa? Tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu berarti kalau tidak apa tertib. Ini nilai kewajiban. Kalian bukan apa? Tidak boleh tidur di kelas. Apa nilai kewajibannya? Apa? Kalau tidak boleh tidur di kelas itu apa? Ayo, ya apa? Apa coba? Kalau tidak tidur dalam kelas, tidak boleh tidur kelas. Supaya apa gitu? Supaya tertib. Saling menolong apa? Kalau saling menolong nih? Kalau saling menolong apa? Saling menolong apa? Apa nilai kewajibannya? Supaya apa gitu kalau saling menolong? Apa sayang? Apa? Apa sih? Saling apa? Saling menghargai boleh. Nah ini menolong sama menyayangi sama tak? Apa tak? Saling menghargai. Kalau izin ke WC dengan guru itu apa tuh namanya? Menghormati. Pinter. Menghormati. Ya apa namanya tadi? Masuk dan keluar kelas harus ucapan salam. Apa itu? Jalan panggilannya. Apa kan? Kan kalau izin ke WC dengan guru kita menghormati guru. Kalau kita masuk dari kelas kita tidak menghormati. Menghormati. Kita dulu. Baik anak-anak, ini tadi peraturan kelas yang kita buat. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas. Coba kali benar nggak kalau ini? Tidak boleh makan di kelas, wajar kalau kalimat positif kan? Ya, maksudnya kalimat yang bisa kita pahami. Jangan Di kelas. Jangan makan di kelas. Kalau nomor 2 apa? Di apa tadi? Jangan merusak fasilitas. Jangan merusak fasilitas kelas. Yang ketiga, apa tuh?
tapi izin keluar kelas dengan guru ya. Yang terakhir apa? Masuk dan keluar kelas harus Ucapan salam saat masuk dan keluar kelas. Nah, inilah kesepakatan kelas. Jadi ini harus kalian taati. Jadi yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Jadi kalian itu dalam belajar tidak boleh makan di kelas. Kalau makan itu waktu istirahat. Yang kedua, jangan merusak fasilitas kelas. Jangan ngeretin meja, jangan apa? Duduk gitu. Digoyang-goyang itu. Rusak aja. Yang ketiga, tidak bermain dalam kelas. Nah, ini. Jadi Bobi tidak ada kelas aja Bobi. Kalau nak main bola keluar. Pas olahraga ya. Yang keempat, tidak boleh duduk di kelas. Atau duduk di kelas ini. Oke. Ayo, mana boleh duduk di kelas. Yang kelima, saling menyayangi dan menolong sesama. Yang keenam, baca di siapa sih? Nah, ini kalau nak izin ngomong, Pak, permisi, aku nak ke WC. Pak, permisi, aku nak pipis. Boleh. Yang terakhir, mengucapkan salam saat masuk. Jadi, kalau Pak sudah dalam kelas, kalian masuk kelas ngomong, itu jangan ngomong lain, ya. Jadi ini jadi kesempatan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, Bu, silakan, Bu. Masih di on-mode, Bu. Oh iya. Baik, Pak ya. Pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randy yang belum kelihatan batang hidungnya.
Begitu pelajaran akan dimulai, Randy datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie temannya bertanya mengapa dia berantakan. Namun Randy malah marah-marah dan menentang temannya itu. Hingga terlihat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Jadi saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Randy tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randy tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Randy untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Gitu, Pak. Lago. Gimana? Kalimantan apa di mana tuh? Adik guru. Baik, Bu ya. Itu mungkin kasus di sekolah Ibu, Bu ya. Mm-mm. Terus Ibu telah melakukan restitusi, Bu ya. Mungkin langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan itu kan tadi segitiga restitusi itu kan ada 3 tuh, Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, melakukan tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilitaskan identitas, ya, Ibu bisa bertanya itu dengan Randy. Seperti menurut Randy, apakah yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Atau Ibu juga bisa berkata, nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Atau juga bisa berkata, tidak ada di dunia ini yang orang yang sempurna. Nah, kemudian Ibu bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Yaitu Ibu juga bisa bertanya itu, Randy pasti punya alasan mengapalkan itu. Jadi Ibu menanyakan pada Randy, kenapa rambut dia berantakan? Nah, itu kemudian Ibu memancing Randy untuk menceritakan kenapa dia bisa pergi sekolah itu dengan rambut berantakan. Nah, kalau sudah bercerita itu, baru Ibu memasukkan ke segitiga yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi Ibu tanya, kan di kelas Ibu itu kan ada keyakinan kelas. Jadi Ibu bisa bertanya itu, Randy kan kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kita bandingkan apa yang dilakukan Randy itu salah apa benar, Bu. Jadi nanti Ibu membimbing dia. Jadi jika Randy memperbaikinya, berarti hal itu menunjukkan seperti apa yang Randy sebenarnya. Nah, kemudian Ibu tanyakan juga rencana Randy, apa selanjutnya supaya pergi sekolah tidak berantakan. Atau bagaimana perasaan Randy setelah itu. Mungkin itu saja, Bu ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.